Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Azkia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 240691241010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah. Ada pengertian manajemen kepemimpinan sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan jajaran pimpinan sekolah dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Kepemimpinan sekolah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan nilai, karakter, dan budaya sekolah. Sekarang pengertian moderasi beragama yaitu sikap beragama yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan, baik dalam keyakinan maupun dalam praktik kehidupan sosial. Moderasi beragama menekankan sikap toleransi, saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menolak sikap ekstrim dan kekerasan atas nama agama. Di lingkungan sekolah, moderasi beragama menjadi dasar penting dalam membangun suasana harmonis dan damai di tengah keberagamaan peserta didik. Ada hakikat manajemen kepemimpinan sekolah dalam moderasi beragama. Hakikat manajemen kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama terletak pada peran pemimpin sekolah sebagai teladan, pengaruh, dan penggerak utama budaya moderat di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya mengatur kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa nilai toleransi, keadilan, keseimbangan, dan saling menghargai tertanam dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam pembelajaran, kegiatan keagamaan, maupun interaksi sosial warga sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama yaitu menyusun visi dan misi sekolah berlandaskan nilai moderasi beragama. Yang kedua, mengintegrasikan nilai toleransi dan kebersamaan dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kegiatan keagamaan secara inklusif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjadi teladan dalam bersikap adil, bijaksana, dan menghargai perbedaan. Yang kelima, menciptakan budaya sekolah yang aman, damai, dan saling menghormati. Ada strategi manajemen kepemimpinan sekolah dalam moderasi beragama. Manajemen kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, perencanaan program sekolah yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sikap saling menghormati. Yang ketiga, pelibatan guru dan tenaga kependidikan sebagai agen moderasi beragama. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kelima, pemberian ruang dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Ada tujuan implementasi moderasi beragama di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan damai. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai sejak dini. Yang ketiga, mencegah sikap intoleransi dan ekstremisme di lingkungan sekolah. Yang keempat, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, menguatkan persatuan dan kesatuan dalam beragama. Ada tantangan dalam implementasi moderasi beragama di sekolah. Yang pertama, perbedaan latar belakang agama dan budaya peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang konsep moderasi beragama. Yang ketiga, pengaruh paham keagamaan yang ekstrim dari luar sekolah. Yang keempat, kurangnya keteladanan dari sebagian warga sekolah.
Nah, untuk mengatasi, tantangan tersebut, kepemimpinan sekolah perlu yang pertama meningkatkan literasi moderasi beragama bagi guru dan siswa. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan kerjasama antar warga sekolah. Yang ketiga, menegakkan aturan sekolah secara adil dan konsisten. Yang keempat, mengembangkan budaya dialog dan musyawarah. Nah, ada landasan Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.